Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dari kelas 12 MIA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manfaat akuntansi. Pengertian manfaat akuntansi memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Berikut ini adalah pengertian akuntansi. Menurut America Aichon Asition dalam buku akuntansi sesuai pengantar atau Soemaroch 2009 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. 2. Pengertian akuntansi menurut Al-Haryo Yusuf dalam buku Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 atau Yusuf 2012, akuntansi didefinisikan dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakaian dan sudut pandang proses kegiatan. Berdasarkan dua pengertian di atas, diketahui tiga karakteristik penting akuntansi. Ketika karakteristik penting tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Mengidentifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. 2. Entitas ekonomi. 3. Pemakaian yang berkepentingan. Adapun manfaat akuntansi adalah memberikan informasi mengenal kondisi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, seperti memiliki perusahaan, kredit, investor, manajer, karyawan, pelanggan, dan pihak-pihak lainnya. Penggunaan informasi akuntansi. Kegiatan identifikasi dalam proses akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi bukti transit atas peristiwa-peristiwa ekonomi dalam suatu organisasi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran utang, dan pembayaran upah karyawan. Mencatat dalam proses akuntansi merupakan kelanjutan dari identifikasi. Setelah peristiwa-peristiwa ekonomi dianalisis, akan dicatat dalam jurnal buku besar dan neraca saldo. Dalam kegiatan pencatatan akan dilakukan juga klarifikasi dengan pengikhtisaran. Dalam buku pengantar akuntansi edisi 7, penggunaan informasi akuntansi dikelompok menjadi dua, yaitu penggunaan internal dan menggunakan eksternal. 1. Penggunaan internal. Penggunaan internal adalah informasi akuntansi para manajer seperti manajer pemasaran, supervisor dan produksi, direktur keuangan, dan pejabat perusahaan. Hal ini disebabkan karena para manajer yang bertugas mencatat, mengorganisasikan, dan mengolah jalan suatu perusahaan. Penggunaan eksternal. Informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut antara lain investor, kredit, badan perpajakan, badan-badan pembuat peraturan pelanggaran sekitar pekerjaan, dan perencanaan ekonomi. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik Act menyebut ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik. Ke-10 karakteristik tersebut adalah dipahami karakteristik kualitas informasi akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik etap menyebut ada 10 karakteristik informasi akuntansi yang baik. Ke-10 karakteristik tersebut adalah dipahami, relevan, seandalan atau rehabilitas, dapat dibandingkan atau comparabilitas, tetap waktu, materialitas, substatis, bentuk, pertimbangan sihat, keseimbangan biaya dan manfaat, serta lengkap.
Prinsip dasar akuntansi, yaitu arti penting dari prinsip akuntansi dalam materi kalian. Prinsip dasar akuntansi, yaitu satu, arti prinsip dari akuntansi dalam materi kuliah teori akuntansi, materi arti penting dalam karakteristik prinsip akuntansi yang terdapat dari WBS Astif Staff Gunandar HID di kelas 12 di kelas B. Prinsip dasar akuntansi, yaitu arti penting dari prinsip akuntansi dalam materi kuliah teori akuntansi, materi arti penting dalam karakteristik prinsip akuntansi yang terdapat dari website Active Staff Gudarma HID diakses 12 Agustus 2014 pada pukul 9:50, menjelaskan bahwa prinsip akuntansi memiliki 3 arti penting, yaitu jadi arti penting tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 1. Dasar dapat digunakan sebagai pedoman penentuan pelakuan akuntansi dalam menyusun maupun menginterpretasikan laporan keuangan. 2. Pedoman perlintas dan penggunaan informasi keuangan. 3. Suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fix dan fungsional. 2. Adapun prinsip dasar akuntansi dalam buku Action Principles buku 2, yaitu Weighting DKTT 2013, menyebutkan 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu prinsip biaya, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip dan penandingan, dan prinsip penggunaan penuh. Prinsip biaya. Prinsip biaya adalah aset yang terdapat dalam suatu perusahaan harus dibaca pada biaya-biaya yang digunakan untuk mencatat adalah harga perolehan. Misalnya PT ABCD membeli mobil box dari PT DEF seharga 100 juta. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya mobil box tersebut terjual dengan harga 95 juta. Standar akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi terdapat dari hasil penelitian dan para praktik-praktik yang berlaku di masyarakat dan menyatakan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip akuntansi dikodifikasikan dalam bentuk standar tertulis yang diterbitkan oleh organisasi profesif akuntan. Organisasi profesif akuntan yang di Indonesia adalah IA atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Ia membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan prinsip-prinsip akuntansi. Selain ia, di Indonesia terdapat Badan Pengawasan Pasar Modal atau berperan yang bertugas untuk merumuskan berbagai prinsip yang berlaku bagi perusahaan penjualan sahamnya di pasar modal. Asumsi yang digunakan dalam akuntansi. Dalam buku pengantar akuntansi buku 2 Weighting 2013 terdapat 4 macam asumsi akuntansi, yaitu asumsi satuan uang, komunikasi identitas ekonomi, asumsi kelangsungan usaha, dan asumsi periode waktu berikut ini. Adapun penjelasannya adalah yaitu asumsi satuan uang atau monetar unit assumption salah suatu uang momentary. Untuk assumption menjalankan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan suatu uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Asumsi yang menghalangi beberapa informasi yang relevan lainnya untuk masuk. Contohnya, kondisi kesehatan memiliki kualitas pelayanan yang digunakan oleh karyawan. Asumsi kelangsungan usaha atau going concern assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa perusahaan akan terus berdiri dengan adanya
anggapan ini, maka perusahaan akan memiliki cukup waktu yang menyelesaikan perjanjian dan kontrak-kontraknya. Asumsi periode waktu atau time periode assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomi suatu bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan, maka berdasarkan asumsi periode waktu aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi bulan, kuartal, atau tahun dengan tujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berarti. Demikianlah sampai di sini penjelasan saya KD2. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.